Saya akan ngebahas dari nomor 2 dulu, karena nomor 2 ini berkaitan dengan operating leverage. Jadi ya, kita mulai saja. Jadi begini soalnya. Ada sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk A dan produk B, yang dijual dengan harga yang sama, yaitu $30. Untuk memproduksi barang tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi yang tetap dan tidak tergantung pada jumlah barang yang diproduksi, yaitu berturut-turut sebesar 2.508 dan 1.538. Jadi artinya untuk yang A ini biayanya, untuk yang B yang ini, ya. Ditambah dengan biaya produksi yang besarnya tidak tetap dan tergantung pada jumlah barang yang diproduksi, yaitu untuk produk A sebesar $14 per unit dan untuk produk B sebesar $18 per unit. Ya. Pertanyaannya, tentukan break even point per unit, berapa yang harus dijual saat operating income untuk produk A dan B sama, jika unit yang diperkirakan terjual 200.000, mana produk yang memiliki resiko loss paling kecil, dan hitunglah degree of operating leverage. Seperti biasa, sebelum mulai, kita harus tahu apa yang diketahui dari soal dulu. Oke, nah ini sebelumnya saya mau disclaimer dulu, saya nggak akan ngejelasin pakai Excel. Bisa aja sih saya ngejelasin pakai Excel, tapi kalian nggak tahu nanti cara makainya gimana. Mungkin kemarin waktu MO saya ngejelasin pakai Excel, tapi sekarang rasanya lebih penting untuk bisa memakai rumus-rumus yang ada. Jadi sekarang saya akan fokus kepada bagaimana cara menggunakan rumus. Kalau kalian nanti saya ajarin Excel, nanti kan ngumpulinnya bukan dalam bentuk Excel. Kalian ngumpulinnya dalam bentuk kertas folio ditulis tangan. Kalau ngerjainnya pakai Excel, nuangin ke kertasnya itu lama nanti, ya. Jadi saya akan fokus ngejelasin bagaimana cara menggunakan rumusnya. Masalah Excel apa itu silahkan itu kalian buat sendiri lah ya gitu. Karena kemarin ada yang nanya kenapa nggak pakai Excel aja, enggak ya. Nanti malah kalian keenakan gitu pakai Excel, malah nanti udah maka enakan, ketemu sih jawabannya, tapi saat menuangkan ke jawabannya ribet ya. Pengalaman yang tahun lalu ya, yang 2 semester lalu MENBI banyak yang nilai jelek. Kenapa? Karena telat ngumpulin. Kenapa telat ngumpulin? Karena kelamaan nyalin. Ya. Ini kalian bisa ngelihat contoh nomor 2 aja. Ini katakanlah nomor 2 ini soal ujian. Ini ada A, B, C, D. Ya, nanti kata ada 5 nomor atau 6 nomor, setiap nomornya punya cabang gitu. Ngerjainnya lama gitu. Jadi kalau kalian paham soalnya, paham rumusnya, harusnya ngerjainnya cepat ya, dibanding dengan paham menggunakan Excel gitu ya. Jadi itu saja sedikit pengantar. Oke, kembali ke soal. Jadi di sini ada dua produk. Ya, ada produk A dan produk B. Ini saya zoom out sedikit ya. Kalau memang nggak kelihatan silahkan kabarin saya, kasih tahuin nggak kelihatan gitu ya, terlalu kecil ya. Karena ini saya harus sambil ngelihat soal sambil nulis di sini gitu ya. Jadi harus di zoom out. Oke, untuk produk A. Produk A itu dijual dengan harga yang sama. Jadi A dan B itu sama. Artinya diketahui P di sini ya. Berarti sini P-nya 30, sini juga P-nya 30. Mungkin saya pakai notasi A aja ya. PA dan PB gitu ya. Oke. Yang diketahui kedua dari soal, untuk produksi barang tersebut perusahaan memproduksi biaya yang tetap. Jelas di sini tulisannya tetap, berarti fixed cost. Jadi diperlengkap lagi, bahkan yang soalnya tidak tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Ya, dan berturut-turut untuk yang A adalah sebentar di sini FCA itu sebesar 2.508 dan di sini FCB di sini 1.538.000. Ditambah dengan biaya produksi yang besar tidak tetap dan tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Oh, berarti ini FC atau variable cost. Nah, oh ya, satu lagi saya mau nyampein. Saat menuliskan yang diketahui, ada baiknya ditulis selengkap mungkin. Misalkan kalau saya nulis ini kan for purpose of explanation, saya nulis FCA. Nah, Bu Yudit sebenarnya nggak suka begini. Bu Yudit itu sukanya adalah ditulis FC produk A, jadi harus lengkap. Nanti kalau FCA, Bu Yudit tanya, ini apa nih FCA, maksudnya apa gitu ya. Jadi kalian nanti saat ditulis, ini tulisnya adalah FC produk A, harus lengkap ya. Ini saya nulis singkat karena ya buat menjelaskan gitu ya. Tapi kalian nulis nanti ya lengkap ya. Begitupun dengan ini ya, saya nulis FC. FC itu kan ada yang sudah dikalikan dengan Q, ada yang belum dikalikan dengan Q. Yang belum dikalikan dengan Q berarti sebutannya adalah FC per unit. Sorry. FC per unit. FC per unit untuk yang A adalah sebesar 14 dan untuk FC per unit
untuk yang B adalah sebesar 18. Nah, begini ya. Jadi ini juga sebenarnya harusnya lengkap ya. FC per unit untuk produk A harusnya gitu ya lengkap. Jadi kalian nanti di ujian atau di kuis atau di tugas silahkan tulis selengkap mungkin. Jangan cuma setengah-setengah. Itu nanti berlaku pengurangan nilai soalnya dari Bu Yudit. Begitu. Ya. Ini yang diketahui di soal. Apalagi harusnya nggak ada ya. Ya nggak ada. Dah. Sekarang yang pertama. Tentukan break even point in unit untuk setiap produk. Nah, sebelum saya menjelaskan gimana cara kerjanya, saya kasih pengantar dulu mengenai rumusnya. Karena ini yang paling penting menurut saya. Break even point in unit itu kalau dinotasikan itu adalah key BEP. Ya. Key itu menunjukkan unit, BEP menunjukkan break even point. Key BEP itu rumusnya adalah FC atau fixed cost dibagi dengan, saya lupa kan, saya harus baca dulu. Ada yang ingat apa? IBP itu adalah FC dibagi, nah ini, dibagi contribution margin per unit. Begitu? Nah, FC-nya udah diketahui dari soal, tinggal mindahin ke sini. Nah, ininya nih masalah ya. Contribution margin per unit. Ini harus dicari. Ya. Saya nulisnya CM per unit aja ya, biar gampang. CM per unit. P dikurang VC per unit. Ya, P dikurangi VC per unit. Ya, terima kasih. Ini adalah CM per unit. P dikurangi VC per unit. Nah, di sini seharusnya sejauh ini kita sudah bisa menemukan KBP. Kenapa? FV-nya udah ada, ya ini FC udah ada. Untuk P-nya udah ada. Untuk unit, untuk FC per unitnya udah ada. Tinggal dimasukin berarti. Berarti yang pertama kita cari dulu CM per unitnya. Berarti yang pertama kita tulis CM per unit. CM per unitnya adalah di apa? P dikurangi FC per unit. P-nya adalah 30 dikurangi dengan 14. Ini sama dengan berapa ini? 30 kurangi ini 16. Ya. Dah, ini untuk yang A, yang B. Ini kita kan harus ngerjain dua ini ya, dua produk ya, dua-duanya sih kerjain. Karena di sini kita baca ya, tentukan break even point in unit untuk setiap jenis produk. Oh, berarti ini harus dicari dua-duanya. Berbeda dengan nanti kita membahas nomor 1. Nomor 1 di sini saya loncat sebentar nomor 1. Sini, berapakah break even point in unit dan break even point in dollar? Dia nggak ngasih tahuin per unit atau enggak. Kemungkinan soal ini bertanya soal gabungannya antara break even point yang produk A dan produk B. Nah, kalau yang ini nomor 2, ini harus dicari masing-masing. Ya, artinya kita harus nyari yang A dan yang B. Gitu ya. Jadi sini CM per unit itu adalah berarti 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Nah, sekarang baru kita masukin ke rumus KBP. Ya, ini juga nanti tolong saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, nanti ditulis lengkap. CM per unit produk A. Berarti ini juga CM per unit produk B harus ditulis lengkap. Ini juga nanti KBEP produk A. Jadi harus lengkap ditulisnya ya. Ini KBEP-nya berarti adalah FC-nya tadi berapa? FC-nya itu adalah 2508000 dibagi dengan 16. Ya. Terus di sini juga KBEP. Ini tolong bantu saya. Ini berapa hasilnya? 2.508 dibagi 16. Tolong ada yang bisa bantu. Ini berarti 1538000 dibagi dengan 12. 2508 dibagi 16. Ini harusnya ketemu 156.750. Berarti ini 123. Oke, berarti 156.750. 156.750. Oke. Nah, ini untuk KBP yang A. Untuk KBP yang B itu adalah apa ini? 11358 dibagi 12 itu sama dengan 167. Ya. Coba kalian silakan hitung, harusnya segini jawabannya ya. Dah, berarti nomor A ketemu.
Lanjut ke nomor B. Yang B, berapakah unit yang harus dijual saat operating income untuk produk A dan produk B sama? Nah, ini sebenarnya A juga. Sebenarnya ini nomor 2 ini, dan nanti kita akan bahas nomor 1, itu pernah dibahas kalian tuh ya. Pernah dibahas semester 1. Di mana? Di matematika bisnis. Sebenarnya sama konsepnya. Cuma bedanya lebih jelimet aja gitu, 2 produk gitu kan. Sebenarnya sama aja. Maksud yang B ini, seingat saya di soal Bu Elok itu ada ini yang B. Berapa unit yang harus dijual saat apa? Bedanya, kalau di manajemen biaya, operating income, kalau di matematika bisnis itu profit namanya. Jadi nanti akan kita lihat ya, operating income dan profit atau natasinya dalam matematika adalah fee, itu sama rumusnya. Jadi di sini ditanya berapa unit yang harus dijual, artinya berapa Ki pada saat operating income untuk produk A dan produk B sama. Berarti artinya kalau saya cara nulisnya pakai cara Bu Elok ya, berapa Ki apabila operating income A itu sama dengan operating income yang B. Itu maksud dari pertanyaannya. Jadi gimana dengan persamaan ini, operating income A dan operating income B, nanti kita bisa ketemu Q-nya berapa. Begitu. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan bahas rumus lagi. Ini saya akan lanjutin di samping deh ya. Nih ya, ini bagian rumus. Jadi kalau perlu saya kirim ini rumusnya. Harusnya ada sih di PPT sebenarnya. Nah ya. Jadi rumus selanjutnya kita ada konsep baru, ada konsep operating income. Seperti yang tadi saya sampaikan, operating income itu sama rumusnya seperti di matematika. Nah, kalau di matbis itu profit itu adalah TR dikurangi TC. Sama, operating income juga TR dikurangi TC. Ya, di mana TR kalau dibuka itu adalah menjadi P dikalikan dengan Q, dan TC kalau dibuka itu adalah FC ditambah dengan VC. Itu. Ini rumus operating income. Nah, di sini udah diketahui ya semuanya. Coba ini saya geser lagi ke sini. Jadi di sini di operating income kita butuh informasi P, butuh informasi FC, butuh informasi VC. Sama kayak tadi, semua sudah ada informasinya di sini ya. Di sini P-nya udah ada, FC-nya udah ada, VC-nya udah ada ya. Nah, perlu diingat, kita tuh mau nyari Q di sini. Berarti logikanya di dalam persamaan ini saya tulis ulang ya. Untuk yang operating income A berarti PA ya dikali dengan QA. Oh enggak, Q-nya enggak dikasih notasi, cuma Q doang. PA ini TR kan ya. Dikurangi dengan TC. TC itu isinya adalah FC untuk A ditambah dengan VC untuk A sama dengan P price B dikali dengan Q min FCB kurung ini tambah VCB. Nah, ya. Nah, kita kan mau nyari Q. Berarti Q-nya nggak diisi. Ya, Q-nya biarkan seperti apa adanya Q gitu ya. Karena nanti di dalam proses pemindahan ya, tarik kanan tarik kiri, nanti akan ketemu Q-nya berapa gitu ya. Sekarang kita isi masing-masing. Untuk PA itu adalah 30 dikali dengan Q. Jadi apa adanya Q di sini tulis dikurangi dengan FC. Ini langsung aja ya, min-nya dikalikan ke dalam. Berarti ini jadi min FC. FC-nya adalah 2508000 ditambah dengan FC. FC-nya adalah 14. Sorry ya. Salah kan? Ini min harusnya ya, karena dikalikan min ke dalam. Min. Ini sama dengan 30 Q minus FC-nya adalah 1538000 di minus FC-nya adalah 18. Ini kalau dihitung panjang lah ya, saya langsung to the point aja. Intinya ini kalian dikurangi, nanti dikurangi. Yang Q pindah ke kanan, yang Q pindah ke kiri. Ingat ya, ini FC ya. Kalau FC berarti di sini ada Q-nya. Jangan lupa ya, tuh kan saya aja lupa. Ini harus ada Q-nya. Ini harus ada Q-nya. Ya. Kalian ingat, FC itu kan tergantung pada jumlah yang diproduksi. Artinya, nilai FC itu
nilai VC, itu harus dikalikan dengan Q. Ya. Udah, kembali ke sini, berarti ini kalian kalau hitung nanti ya, intinya nanti ketemu, jadi nasinya di Q sama dengan, ini 30 kurangi 14 sama dengan berapa? 16 Q. Berarti sini minus, oke, berarti ininya kita pindahin ke sana aja ya, 2 jutanya kita pindahin ke sana. Ini kita pindahin ke sini ya. Ini berarti kita kurangi dulu, 30 dikurangi 18, itu 12, berarti ini jadi 12 Q. Ini berarti jadi 2.508.000 dikurangi 153.800. Tinggal dikurangi 2.508.000 dikurangi 153.800. Nah, hasilnya harusnya 9.700. Ya. Ini jadi berapa? 4 ya. Ya, 4. Udah ditinggal Q sama dengan 970.000. Dengan ini dibagi 4 sama dengan 970.000 dibagi dengan 4. Bagi 4 sama dengan hasilnya bulat 242.500. Dah. Berarti untuk menjawab yang nomor B, berapa unit yang harus dijual saat operating income untuk produk A dan produk B sama? Itu jawabannya adalah 242.500 unit. Ya, jangan lupa ya. Ada baiknya kalian menyebutkan satuannya ya. Kalau dalam bentuk uang berarti dolar atau rupiah, berarti kalau unit ya tambahin unit di belakangnya. Itu nanti mendapatkan nilai tambah. Ada baiknya juga nanti kalian nambahin kalimat ya di sini, berarti ya kalian tulislah jumlah yang harus jumlah unit ketika operating income A dan operating income B sama adalah 242.500 unit gitu ya, dalam bentuk kalimat. Jadi kalian jawabnya gitu ya, lebih jelas gitu ya. Dah, itu untuk yang B. Sebenarnya ya sejauh ini kita belum ngebahas operating leverage dan margin of safety loh ya sebenarnya ya, karena ini pertanyaan tambahan doang ya, untuk apa, fungsinya adalah untuk supaya Bu Yudit tahu kemampuan kita tuh sejauh mana dalam memahami konsep BEP dan operating income gitu ya. Jadi kita belum masuk ke materi ini. Nah, baru ini ya yang nomor C. Ya, ini nomor B udah clear ya harusnya ya. Sekarang masuk ke yang C. Jika unit yang diperkirakan terjual adalah sebanyak 200 unit, 200.000 unit, berarti Q-nya sama dengan 200.000 unit. Di antara produk A dan produk B, mana produk yang memiliki risiko paling kecil? Kurang L. Nah, sekarang kalau ngomongnya resiko loss, berarti kita ngomongnya margin of safety. Tuh, ya. Jadi ini soalnya sebenarnya agak menjebak. Agak jebak tuh karena di sini nggak ada tulisan margin of safety. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau ada soal yang ngomongnya soal resiko loss, ya, loss itu rugi ya, itu berarti ngomongnya margin of safety. Ya. Walaupun di soal nggak ada ini ya, nggak ada tulisannya hitunglah margin of safety, nggak ada. Tapi di sini tulisannya adalah mana produk yang memiliki resiko loss paling kecil. Untuk mengetahui resiko loss untuk produk A dan produk B, berarti kita menggunakan konsep margin of safety. Gitu teman-teman. Jadi gue harus ngejelasin dulu nih ya, margin of safety. Margin adalah perbedaan, safety itu adalah aman. Jadi margin of safety itu intinya batas aman lah gitu ya. Saya kasih ilustrasi begini. Seandainya di sini ada, saya kasih ukuran lah ya. Di sini misalkan di sini tuh adalah BEP. Ya. Di sini adalah forecast kali ya. Forecast atau perkiraan lah ya. Perkiraan. Nah, di sini dikatakan perusahaan kalian tuh akan mencapai BEP itu kalau memproduksi 20. Jadi kalau Q sama dengan 20, berarti kalian mencapai BEP. Ya. Berarti kalau kalian produksi di bawah 20, misalkan 19 atau 18, berarti rugi. Ya. Karena BEP itu kan terjadi ketika TC sama dengan TR sama dengan TC, terjadi saat TR sama dengan TR sama dengan TC. Artinya pendapatan kalian itu bisa menutupi seluruh biaya baik fix maupun variabel. Ya. Jadi saat memproduksi 20 itu
terjadi BEP. Kalau kalian produksi di atas 20 dan terjual, katakanlah 21, itu udah profit berarti. Kan begitu logikanya. Ya. Ini kalau saat BEP. Untuk next round, untuk periode berikutnya, misalkan kalian memperkirakan penjualannya akan 40. Ya, Q sama dengan 40. Ya. Nah, jarak antara 40 sampai 20 ini, itu yang dinamakan margin of safety. Ya. Artinya apa? Kalau kalian produksi di antara angka 20 dan 40, itu kurang lebih aman. Ya. Syukur kalau di atas 40 kan gitu ya. Kalau di atas 40 ya cukup untung lah. Tapi nanti akan terjadi namanya oversupply. Kelebihan demand. Kelebihan demand maksudnya kalian menyediakan produk 40, tapi permintaannya 50. Berarti ada 10 permintaan yang tidak terpenuhi. Ya kalau 10-nya nggak terpenuhi, nanti nggak puas dong konsumen. Kalau konsumen nggak puas, nanti nggak mau beli ke kita dong. Nggak puas, nanti ada word of mouth negatif kan gitu ya marketingnya ya. Artinya margin of safety itu yaitu kalian lebih baik memproduksi paling besar 40, paling kecil 20. Di luar margin of safety ini itu kurang baik. Ya. Apalagi kalau kalian produksi di bawah 20. Kalau kalian produksinya katakanlah 19, sama dengan 19, inilah yang disebut loss. Kalian nggak untung. BEP masih mending lah ya. BEP tuh nggak untung, nggak rugi kan gitu ya. Tapi kalau kalian produksi di bawah 20, 19, kalian rugi. Itulah yang dinamakan loss. Nah, berarti di sini kita mau tahu nih, di antara produk A dan produk B, mana yang resikonya paling kecil. Artinya mana yang margin of safety-nya lebih besar. Ya. Begitu. Karena ini semakin jauh jarak dari BEP ke forecast atau perkiraan, itu semakin aman. Ya, dibanding dengan katakanlah kalau kalian katakanlah perkiraannya Q sama dengan 30. Bisa dilihat di sini, kalau margin of safety kalian hanya 10, itu resikonya lebih besar kan dibanding dengan margin of safety-nya adalah 40 ke 20. Karena dari 30 ke 20 itu jaraknya lebih dekat dibandingkan 40 ke 20. Artinya apa? Semakin dekat forecast ke BEP, itu margin of safety-nya lebih kecil. Ya. Semakin jauh forecast kalian dengan BEP, artinya margin of safety-nya lebih besar. Karena tingkat amannya itu kalian lebih besar. Begitu. Itu sedikit penjelasan mengenai margin of safety. Jadi kalian nanti kalau ketemu angka margin of safety, ngerti. Margin of safety itu adalah batas aman. Supaya perusahaan tidak mengalami loss. Begitu. Itu penjelasan konsepnya aja ya. Itu belum masuk rumus ya. Ini cuma pengertian doang biar harapannya saya menjelaskan ini kalian paham gitu margin of safety apa sih gitu loh ya. Sekarang kembali ke konsep ini ya. Margin of safety. Nah, bentar ya, saya harus lihat rumus. Lupa saya juga. Margin of safety bisa dihitung menggunakan rumus. Oke. Tadi yang saya contohin itu kan margin of safety dalam bentuk unit. Artinya di sini saya akan menulis rumus pertama. Margin of safety in unit. Artinya nanti yang diketahui adalah dalam bentuk unit atau key. Ya. Karena nanti ada istilah lain, yaitu margin of safety in dollar. Artinya adalah, kalau tadi unit dalam bentuk unit, kalau ini dolar dalam bentuk dolar, ya gampang nanti unitnya tinggal dikalikan dengan price-nya, maka akan ketemu dolar kan gitu ya gampangnya. Rumusnya adalah margin of safety per unit itu, mana ini? Oke, tadi ya, budgeted key. Ini sebenarnya budgeted key itu istilah saya ya. Kita pakai istilah Bu Yudit aja, takut salah ya. Kalau Bu Yudit itu istilahnya adalah budgeted sales quantity. Sebenarnya sama aja sih Q gitu kan, tapi ya untuk supaya nanti saat menulis nggak salah, yang penting ini ya budgeted sales quantity dikurangi dengan Q BEP. Tadi ya yang saya jelasin kan, yang tadi perbandingan ini ya.
Tadi yang di sini forecast saya bilang kan, ya forecast itu sebenarnya budgeted sales quality, sama aja kan, intinya perkiraan kan gitu. Dikurangi dengan KBEP, berarti KBEP yang ada di sini kan, gitu ya. Berarti jarak dari sini ke sini adalah margin of safety-nya. Maka muncullah rumus ini, gitu. Nah, kalau kita ngomong, ini kan ngomongin margin of safety in unit, berarti Q. Kalau margin of safety in dollar, berarti kalian membandingkannya dengan satuan uang. Ya, kalau dolar, kalau rupiah. Dalam penjelasan ini kita akan menggunakan dolar. Maka di sini konsepnya sama, cuma istilahnya beda di sini. Maka di sini muncul budgeted revenue. Ya, seperti yang kita tahu, revenue itu kan adalah P dikali Q. Ya. Jadi nanti Q yang diketahui ya tinggal dikalikan dengan harga barangnya, kan begitu gampangnya. Budgeted revenue dikurangi dengan RBEP. Gitu. RBEP itu apa? RBEP itu adalah QBEP dikali dengan harga barangnya. Ya. Jadi sebenarnya ini kedua ini berusaha ingin menunjukkan hal yang sama, cuma menggunakan pandangan yang berbeda. Kalau ini pandangan jumlah barang, kalau ini pandangan uang yang kita dapatkan. Begitu. Tapi konsepnya sama. Nah, sama rumus ketiga adalah di sini ada istilah margin of safety in percentage. Saya gini aja ya biar gampang ya. In percentage. Artinya kita ingin mengetahui margin of safety tapi secara persenan. Ya. Kalau secara persenan, maka rumusnya adalah biar gampangnya saya margin of safety in dollar. Ya, kalian nulisnya jangan gini ya. Nanti kalian nulisnya margin of safety in dollar harus lengkap, ini jangan disingkat ya. Ini biar gampang aja gitu ya. Jadi margin of safety in percentage itu margin of safety in dollar dibagi dengan apa? Dengan budgeted revenue. Ya, artinya sama angkanya seperti ini. Ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk mengerjakan nomor yang C. Oke. Jadi intinya yang C itu adalah ditanyakan mana produk yang memiliki resiko loss paling kecil. Artinya kita harus menghitung margin of safety produk A dan produk B. Nah, nanti kita bandingkan mana margin safety yang paling aman. Gitu. Ya, makanya sekarang mari kita kerjakan untuk margin of safety yang A dan B. Ini saya pindahin dulu ya. Biar menghemat tempat. Kalau saya simpan rumus tadi di sini, takutnya nanti malah menutupi penjelasan saya. Sekarang yang nomor C. Ya, sama, kita akan mengerjakan 2. Ya. Tadi margin of safety itu rumusnya adalah, nah ini saya harus balik lagi ya. Rumusnya adalah budgeted sales quantity. Ini kita ngerjain yang unit dulu ya. Sorry, kita ngerjain unit dulu. Budgeted sales quantity dikurangi QBEP. Ya. Nah, tadi kita kan udah ngerjain QBEP-nya ya. Tapi hati-hati. QBEP yang kita kerjain ini itu untuk yang A kan? Lihat yang A. Yang A itu jadi untuk yang C itu kan rumus margin of safety adalah tadi budgeted sales quantity dikurangi BEP. Nah, BEP-nya udah kita hitung kan tadi, makanya kita pakai BEP yang ini gitu loh ya. Nih, pakai BEP yang ini. Berarti tadi bentar. Nih ya, budgeted sales quantity dikurangi BEP. BEP-nya udah ketemu. Budgeted sales quantity-nya diketahui di soal. Di C kan disebutkan, ya. Jika unit yang diperkirakan terjual sebanyak 200.000, oh berarti budgeted sales-nya adalah 200 unit. Berarti untuk yang A, margin of safety in quantity-nya, saya nulisnya gini aja ya, key margin of safety itu adalah, tapi budgetednya adalah 200.000 dikurangi dengan BEP-nya. Tadi BEP-nya adalah 156.750. 156.750. Berarti ini hasilnya adalah 43, benar nggak? Ya, 43. 43.250. Nah, itu untuk yang kuantitinya. Untuk yang B sama key margin of safety-nya adalah ya
seperti biasa saya ingatkan lagi nanti ketika di soal kalian nulisnya harus lengkap. Nulisnya adalah margin of safety in unit untuk produk A atau for product A, benar nggak? Atau for A product gitu ya. Jadi nulisnya harus lengkap nanti gitu ya. Ini biar saya singkat aja ya. Saya ingetin terus pokoknya biar kalian ingat aja gitu. Karena sayangnya ini kalian cuma salah penulisan terus di minus gitu ya. Lebar gitu ya. Apa namanya? Mending tulis lengkap gitu loh, kan lumayan ya nilainya bisa bertambah gitu ya. Oke, tadi ini sama expected sales atau perkiraannya adalah 200.000 dikurangi dengan tadi BEP-nya sudah kita ketemu ini ya 128.167 128.167. Jawabannya adalah kalau saya ngitung 71 sih 71.833. Tuh. Ini untuk yang key ya. Apa kita sudah bisa menentukan mana yang risikonya paling besar? Sebenarnya bisa. Tapi ada baiknya kita menghitung juga untuk yang in dollarnya. Ya. Yang in dollar saya nulisnya notasinya begini ya. MOS. Itu tadi budgeted sales. Budgeted revenue dikurangi dengan RBEP. Nah, berarti ini kita harus hitung dulu. Saya tulis aja di sini. Budgeted TR ya, biar gampang yang budgeted total revenue gitu kan dikurangi RBEP. Ya gampang ya, kita tinggal nulis budgeted TR-nya adalah tadi kan diketahui P-nya ada 30 ya. Ini TR ini saya jelasin dulu ya. TR itu adalah P dikali Q kan gitu ya. P-nya tadi diketahui 30, benar nggak? Oh, salah ya. P-nya ya 30 ya, ini 30 dikali dengan Q. Dikali dengan Q. Q-nya tadi kan diperkirakan 200 ya. Dikurangi dengan RBEP. RBEP. BEP-nya tadi diketahui sebesar ini ya 156.750. Oke, kembali ke sini. Ini kita hitung RBEP 156.750 dikalikan dengan hanya itu sendiri. Ya. Ini kalian hitung sendiri lah ya berapa ya. Intinya saya ketemu di sini tuh dolarnya adalah 1297500. Berarti ini berapa ini? Ini. Berarti 1.209.500 ya. Dikurangi ini total akhirnya ya. Total akhirnya segini. Ya, tulis lebih rapi deh. Gak enak dibacain. 1.297.500. Dah. Ini untuk in dollar ya, jangan lupa in dollar, berarti ini tambahin mata uang di sini ya, dolar. Ya. 129. Dah. Begitupun sama untuk yang B. Yang B ya tinggal ngikutin yang A ya, biar cepat ya. Saya tulis aja ini. MOS-nya adalah ini kalau kalian hitung itu hasilnya ada 2D kan mulai kan. Nah. 2155000. Benar nggak? Ya benar. Dah. 155. Dah. Ini adalah untuk yang A, yang B. Ya, saya zoom out sedikit biar lihat pembandingannya. Kok. Nih. Ya, ini yang A, ini yang B. Untuk yang terakhir adalah menghitung percentage-nya. Saya mohon izin di zoom out dulu. Untuk yang percentage-nya, MOS, tadi rumusnya adalah, margin of safety in percentage ini ya. Margin of safety in dollar dibagi budgeted revenue. In dolarnya kita udah ketemu, ini kan 1.297.500 dibagi dengan tadi RBP. Budgeted revenue. Budgeted revenue-nya tadi di sini diketahui adalah ini ya. Berapa ini? 20 dikali ini. Coba ya. Saya nggak ngitungnya lah, kalkulator aja lah. 30 dikali dengan 2.000. 6 juta. 6.000.000. Berapa nih harusnya? 1297
500 dibagi dengan 6,000,000. Maka ketemu 0,225. Dah. Nah, karena ini dalam bentuk percentage, maka sebenarnya ini harus dikalikan 100. Ya. Supaya ini jadi persen gitu ya. Ini langsung aja kita ubah jadi persen. Kalau dari persen, maka di sini akan menjadi ini sekitar 21%. 21,625%. Nah, ini adalah MOS untuk yang percentage untuk yang A. Untuk yang B, saya langsung aja hasilnya ya, biar cepat. Itu hasilnya adalah 36%. Itu dalam hasil pembulatan ya. Nah, baru di sini kita bisa menjawab yang nomor B, yang C. Ingat ya, yang C itu ditanya, mana produk yang memiliki resiko paling kecil? Ini margin of safety untuk yang A. Ini margin of safety untuk yang B. Berarti margin of safety paling aman itu adalah yang 36. Kenapa? Karena lebih besar. Ya. Semakin kan margin of safety itu aman ya. Berarti tingkat keamanannya itu lebih besar ini dibanding dengan yang ini. Berarti untuk menjawab yang C, mana produk yang memiliki resiko loss paling kecil, itu jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena margin of safety-nya paling besar. Gitu. Itu penjelasannya. Jadi nanti ini kalian bisa nambahin dalam penjelasannya seandainya ditanya ya. Jadi di sini jika TR turun lebih dari 33%, maka perusahaan akan mengalami operating loss. Ini ya, saya besarin aja. Jadi di sini kita udah tahu bahwa resiko yang paling kecil adalah produk A. Nah, ini penjelasan tambahannya. Jika TR atau revenue turun lebih dari 33%, 36 di sini ya. 36%, maka perusahaan akan mengalami operating loss. Tadi yang saya jelaskan ya. Kalau seandainya kalian sudah menentukan bahwa perkiraan sales adalah sebesar 200.000. Kalau pendapatan kalian turun sebesar 36%, itu akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena jumlah produk yang dijual itu di bawah BEP. Gitu. Tadi kan BEP untuk yang produk B itu adalah apa tadi? BEP untuk produk B itu adalah sebesar ini ya, 128.167. Kalau kalian produksi atau produk yang terjual itu di bawah ini, maka akan terjadi operating loss gitu. Jadi maksud dari margin of safety itu ingin menjelaskan itu. Begitu. Jadi kalau kalian ingin menambahkan penjelasan ini nanti kalau katakanlah di kuis atau ujian kalau ada pertanyaan begini silahkan, lebih bagus. Itu. Ya. Itu untuk nomor yang C. Oke, saya lanjut. Ini untuk yang C ya. Untuk yang C selesai ya. Jadi mana produk yang memiliki resiko loss paling kecil yaitu yang B. Kenapa yang B? Karena margin of safety-nya lebih kecil gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Nah, ini yang D baru kita ngomongin degree of operating leverage. Oke, untuk nomor terakhir. Hitunglah degree of operating leverage saat unit penjualannya 250.000, 280.000, dan 300.000 untuk produk A. Nah, ini perhatiin ya. Ini sedikit menjebak ini. Ketika kita melihat soal ini, hitunglah degree of operating leverage saat unit penjualan sekian. Oh, langsung kita berpikir, kita harus ngitung degree of operating leverage untuk produk A dan produk B. Padahal di sini coba ditulis untuk yang produk A doang. Hati-hati ya ketika membaca soal. Kenapa? Karena ada kalanya kita nggak konsen ya, apalagi katakanlah nomor terakhir. Kita nggak konsen malah ngerjain semuanya, ya habis waktu kan gitu ya. Padahal disuruh cuma produk A doang gitu ya. Dan di sini beri penjelasan terkait jawabannya. Oke. Ya, saya disclaimer dulu. Saya di sini hanya akan mengerjakan yang 250 aja ya. Nanti untuk yang 280, 230 saya langsung kasih jawabannya gitu ya karena caranya sama. Oke. Oke, sekarang kita masuk konsep baru, degree of operating leverage. Ya, di sini operating leverage.
Saya jelaskan dulu ya, masuk operating leverage itu apa ya, sebelum kita masuk ke rumus. Sama kayak tadi saya menjelaskan margin of safety. Jadi, operating leverage adalah besarnya pengaruh perubahan Q, ini segitiga tuh kan perubahan ya, delta gitu kan. Jadi besarnya pengaruh perubahan Q terhadap perubahan operating income. Sekali lagi ya, operating leverage itu adalah ingin memberitahu besarnya pengaruh Q besarnya pengaruh perubahan Q terhadap perubahan operating income. Jadi maksudnya adalah ketika Q berubah tuh bisa naik bisa turun ya. Ketika Q katakanlah naik, itu pengaruhnya seberapa besar sih ke perubahan operating income gitu. Karena ini kedua ini saling berkaitan ya. Kalau Q-nya naik, maka operating income-nya juga naik. Gitu. Kalau operating income-nya turun, maka kalau Q-nya turun, maka operating income-nya juga turun. Nah, operating leverage itu adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara ini ke sini. Gitu ya, pengaruhnya berapa. Biasanya ditunjukkan dalam bentuk persen, benar nggak? Saya lupa. Ya, saya lupa lah ya, dalam bentuk persen atau enggak. Pokoknya nanti, kalau operating leverage itu ada sebuah angka di operating leverage, oh itu berarti ingin menjelaskan, oh besarnya pengaruh Q, besarnya perubahan pengaruh Q terhadap perubahan O itu adalah sekian. Gitu ya. Nanti juga itu berhubungan dengan nanti ini penjelasan jawabannya ya. Jadi nanti operating leverage untuk produk ini dan produk ini itu akan berubah nanti, akan berbeda. Nah, perbedaan itu yang akan kita analisa. Kenapa sih kalau 250.000 tuh operating leverage-nya segini? Kenapa kalau jumlah produksinya 280.000 itu produksinya segini gitu ya. Nanti akan terjawab di sini. Gitu ya. Oke. Sekarang ini penjelasannya lah ya. Saya hapus dulu. Sekarang masuk ke rumus. Operating leverage itu dicari dari contribution margin. Contribution margin doang ya, bukan contribution margin per unit. Contribution margin dibagi dengan operating income. Ya gitu ya. Kembali ke soal. Operating leverage itu adalah contribution margin dibagi operating income. Di mana contribution margin itu memiliki rumus. Rumusnya adalah, ini saya tulis CM, rumusnya adalah P dikali VC per unit dikali Q. Tuh. Ya. Ini kan kontribusi margin doang. Kalau kontribusi margin per unit, itu berarti cuma mau ini doang. Nih. Kalau ini doang berarti kontribusi margin per unit. Ya. Kalau dikali dengan Q, oh berarti kontribusi margin doang. Jadi per unit itu kalau ada kata per unit itu berarti cuma ini doang nih ya. P dikali FC per unit doang. Begitu ya. Kalau operating income itu rumusnya adalah operating income, saya singkat aja, itu adalah kontribusi margin itu sendiri dikurangi dengan fixed cost. Ya. Atau kalau mau dijabarin ya berarti P dikurangi VC dikali Q, saya kurung lagi, dikurangi FC. Kan begitu ya kalau mau lengkap. Begitu. Ya udah, dari sini kita udah tinggal masukin angka sebenarnya ya. Kita hitung satu-satu. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk produk A. Ini hanya yang dihitung produk A ya. Kita tulis ulang lagi, tadi produk A itu ada informasi apa aja. Untuk P-nya itu adalah 30. Untuk VC-nya, VC per unit ya maksudnya. VC per unitnya adalah 14. Untuk FC-nya, fixed cost-nya adalah sebesar 2.508.000. Nah, ini informasi dari soal. Nah, di sini yang A, ingat ya, yang A itu ada 3 Q. Ya, ada 2.500, 2.800 sama 300.000, sorry. Saya akan hanya menghitung yang 350 saja. Jadi kalau diketahui Q sama dengan tadi berapa? 250. 250.000. Nah, mari kita kerjakan operating leverage-nya. Nah, jadi operating leverage yang pertama kali dihitung adalah kontribusi margin dulu tadi. Kontribusi margin itu adalah P dikurangi VC dikali Q. P-nya diketahui 30, dikurangi dengan VC-nya adalah 14, dikali dengan Q. Q-nya diketahui 250. 000.
contribution marginnya adalah 4 juta. 0,00000, benar nggak? Sebentar ya. Otomatis saya hitung sekali lagi. 30 dikurangi 14. 15 kali 2, 50, 0,00. Itu untuk CM-nya. Untuk operating income-nya, untuk operating income berarti ini ya, CM dikurangi dengan FC. Ya, CM-nya udah diketahui, kontribusi marginnya sebesar 4 juta, dikurangi dengan FC-nya. 2.508.000. Berarti sama dengan di sini, kalau saya lihat di sini hasilnya adalah 1.492. Nah, berarti operating leverage-nya adalah tinggal membagi antara 4 juta dan ini ya. Berarti operating Nah, ini sekali lagi ya, saya bilang ya, nulisnya harus lengkap. Yang 4 itu ditanya degree of operating leverage. Berarti kalian harus nulis ya, nulisnya lengkap. Degree of operating leverage. Ya biarin lah ya tulisannya jelek. 4 juta dibagi dengan 1.492.000. Hasilnya sama dengan, harusnya kalau benar itu adalah apa ini? Oh iya benar, bentuk persennya. Kalau saya hitung di sini adalah 2,68. Ya, 2,68%. Ini ketemu ya. Begitu untuk operating leverage. Nah, tadi kan disuruh untuk yang 250.000, 280.000 dan 300.000. Nah, sekarang saya bandingkan aja langsung ya. Anggap saja kalian udah ngitung hasilnya semua ketemu. Ya, saya tulis ulang di sini untuk dibandingkan. Jadi untuk Q sama dengan 250.000, itu operating leverage-nya adalah sebesar 4,68%. Untuk Q sama dengan 280.000, itu operating leverage-nya adalah sebesar 2,27. Dan untuk halo tes, aman kan ya? Kok di saya freeze? Oh aman, oke. Sorry, ini berarti dari laptopnya. Jadi saya mana? Oh ya. Dan untuk Q sama dengan 300.000, itu operating leverage-nya adalah sebesar 2,09%. Nah, mari kita jelaskan di sini. Tadi kan disuruh ya sama soalnya, berilah penjelasan terkait jawabannya. Ini jawabannya ya. Ceritanya ini kalian untuk yang ini udah ketemu ya. Kalau saya jelasin terlalu panjang ini ya. Ini sebenarnya ini jawaban saya pribadi loh ya. Jawab interpretasi saya gitu ya. Bisa aja Bu Yudit mungkin memiliki pandangan berbeda untuk jawaban ini ya. Jadi ini penjelasan menurut saya ya. Jadi bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi menurut saya ini ya mengikuti textbook, mengikuti aturan textbook ya. Jadi ada baiknya kalian belajar lagi, mungkin ada jawaban yang lebih bagus dari yang saya jelaskan sekarang ya untuk penjelasannya. Karena ini penjelasannya bukan penjelasan pasti, ini penjelasan kualitatif ya. Jadi menurut pendapat saya ya. Gini, kalau jawaban saya begini. Lihat baik-baik. Dari 250.000 ke 280.000 ke 300.000, ini kan naik terus ya Q-nya. Ya, ini naik ya. Dari sini naik sebesar 30.000, sini naik sebesar 20.000. Ya. Ini naik, tapi operating leverage-nya menurun. Ya. Ini kan dari 2,68 ke 2,27 ke 2,09. Artinya apa? Di sini saya akan bilang semakin tinggi, bukan semakin tinggi, semakin bertambah Q, maka semakin kecil operating leverage-nya. Itu kalau saya ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau interpretasi saya adalah semakin tinggi Q-nya, artinya semakin naik Q-nya, maka semakin kecil operating leverage-nya. Begitu. Ya. Dan karena operating leverage-nya semakin kecil, maka pengaruh Q terhadap operating income juga lebih kecil. Kan tadi saya bilang ya, operating leverage itu ingin menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan Q terhadap
operating income. Kalau operating leverage-nya semakin kecil, ya, maka pengaruh perubahan Q terhadap operating income juga lebih kecil. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Atau kalian juga mau menambahkan penjelasan lebih lengkap, itu adalah dengan, sebentar saya harus lihat kaji dulu, nggak hafal saya juga. Oke. Kalian mau menjelaskan setiap kuantitas juga bisa begini ya. Saya ketik aja deh biar bagus tulisannya. Pada saat Q sama dengan 250.000 untuk perubahan sales, untuk perubahan sales sebesar 1%. Untuk perubahan sales sebesar 1%, maka operating income, ini saja ya biar nggak kembali, operating income itu akan mengalami perubahan juga sebesar 2,68%. Kalian mau menambahkan ini silahkan ya. Artinya pada saat Q sama dengan 250, maka perubahan sales sebesar 1%. Ingat ya, perubahan bisa naik bisa turun. Kalau katakanlah di sini untuk perubahan sales katakanlah kalau di sini untuk penurunan sales sebesar 1%, maka operating income juga akan turun sebesar 2,68%. Begitupun sama dengan yang ini, yang untuk Q sama dengan 280, tinggal diubah. Pada saat Q 280.000, ini kurang 1 ya nolnya. Pada saat Q 280.000 untuk perubahan sales sebesar 1%, maka operating income akan mengalami perubahan sebesar 2,27% gitu. Jadi kalian setiap ini kasih penjelasan juga boleh. Itu untuk yang operating leverage. Semoga jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau jelas kita lanjut ke nomor 2. Berarti kalau mau di recap ya, sejauh ini kita sudah membahas konsep operating leverage dan konsep margin of safety. Gitu ya. Kita masuk ke soal sales mix ini ya. Ini sebenarnya hampir sama model soalnya tadi ya. Jadi sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, ya, produk A dan produk B. Masing-masing jenis produk memiliki spesifikasi yang berbeda. Bentar, saya sambil buka KJ. Nah ya, masing-masing produk memiliki spesifikasi yang berbeda. Ya. Nah ini perlu ini yang perlu saya bandingkan ya. Ini perlu saya bandingkan. Ini kelihatan nggak? Ini aja lah ya. Nih. Untuk sales mix, produk A dan produk B itu beda. Ya, untuk produk A price-nya adalah 335, untuk produk B price-nya adalah 525. Kalau untuk soal yang tadi margin of safety dan operating leverage itu harganya sama dua-duanya. Itu ya. Jadi maksudnya saya ingin berusaha menjelaskan di sini bahwa kalau yang soalnya sales mix begini, kalau yang soalnya operating leverage kayak begini ya. Maksud saya jangan sampai kebalik ya. Nanti kalian ngelihat soal ini malah dikira ini soal operating leverage atau margin of safety, takutnya kebalik gitu ya. Jadi itu ciri pertama. Kalau ini harganya sama, kalau ini harganya berbeda, ini harganya sama. Tapi sebenarnya bisa aja sih nanti di soalnya untuk yang sales mix ini A dan B harganya sama gitu ya. Ini mah cuma ingin membandingkan doang. Yang menjadi ciri utama untuk sales mix dan operating leverage dan margin of safety adalah ini menurut saya nih. Kalau di sales mix, nih saya tulis aja ya, sales mix. Ini adalah operating leverage. Kalau yang sales mix, salah satu ciri khas soal sales mix adalah ini. Fixed cost-nya itu cuma satu. Jadi fixed cost-nya itu berlaku untuk produk A, baik produk A maupun produk B. Kalau untuk yang operating leverage tadi, itu FC-nya itu berbeda. Untuk yang produk A itu sekian, untuk yang produk B ini sekian. Itu salah satu ciri khususnya ya.
membedakan antara sales mix dan operating leverage. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena soalnya beda sekali, ya, beda sekali. Konsep yang dipakai pun beda. Walaupun sama ya, nih ada break even point in unit, ada break even point in dollar, ada operating income, ada bedanya gitu ya. Gitu. Jadi saya ingin menyampaikan itu. Kembali ke soal, kalau di sini price-nya berbeda untuk yang A dan yang B, dan untuk yang FC-nya itu sama berlaku untuk A dan B, dan untuk VC-nya tetap ya berbeda ya, tentunya untuk yang A dan yang B ya. Jadi untuk yang A adalah fixed cost per unitnya adalah 135, dan untuk yang B itu 225. Nah, pertanyaan pertama, jika unit yang diperkirakan terjual sebanyak 30.000 unit yang terdiri dari 10.000 unit untuk produk A dan 20.000 unit untuk produk B. Berarti di sini diketahui bahwa apabila Q untuk A adalah sebesar 10.000, untuk QB sama dengan 20.000, dia nanya berapakah BEP, Key BEP-nya dan berapa revenue BEP-nya. Nah, oh ya, ini berarti untuk ciri khas selanjutnya. Untuk soal sales mix, itu biasanya key-nya diketahui per produk. Kalau ini kan key untuk A, ini key untuk B. Nah, kalau soal yang operating leverage, itu biasanya key-nya itu adalah barengan. Nah, ini jika yang diperkirakan terjual sebanyak 200 unit, 200.000, sorry. Ini kan 200.000 itu kan berlaku untuk A dan B. Dia nggak ngasih tahuin yang A itu jumlahnya berapa, yang B itu jumlahnya berapa. Pokoknya produk A dan B itu adalah totalnya 200.000. Ya, kan berbeda dengan sales mix. Kalau yang sales mix dikasih tahuin totalnya tuh memang 30.000. Tapi 30.000 itu terdiri dari 10.000 untuk yang produk A dan 20.000 untuk produk B. Jadi itu adalah ciri khas untuk yang sales mix. Gitu. Jadi diketahui begini ya. Tadi penjelasan tambahannya adalah untuk P yang A-nya adalah sebesar 335, untuk P yang B-nya adalah sebesar 525. Ya. Untuk FC-nya itu sama. FC-nya sama. Itu sebesar tadi berapa? 4.884.800. Ini adalah 4.884.800. Dan untuk yang terakhir untuk VC-nya adalah VC per unit ya, maksudnya. VC per unitnya adalah tadi berapa? 135.225. 135.225. Dah. Ini. Lihat ya, yang satu adalah diperkirakan jumlah sebanyak ini. Break even, tentukan key break even point, key BEP dan BEP untuk dollar. Nah, oke. Saya sedikit loncat dulu untuk menjelaskan rumus yang akan kita pakai. Ya, ini saya baru nulis yang diketahuinya doang. Kita ngomongin soal sales mix. Salah satu ciri yang lain yang membedakan antara operating leverage, margin of safety, dan sales mix adalah kalau di sales mix itu muncul istilah bundle. Walaupun sebenarnya di sini di soal nggak ditulis sih bundle ya, di sini nggak ada bundle ya. Nah, tapi di sini tulis bundle ya. Bundle itu adalah karena ini. Nih. Ini tuh informasi untuk key yang A sama dengan 10.000, untuk key yang B sama dengan 20.000, itu ingin menjelaskan konsep bundle. Jadi maksud bundle adalah, saya meminjam penjelasan dari Bu Yudit, bundle itu adalah keranjang. Jadi maksudnya adalah, di sini kan si perusahaan ini memperkirakan penjualannya sebesar 30.000. Berarti ada 30.000 barang. 30.000 barang ini terdiri dari yang A tadi adalah 10.000, yang B adalah 20.000. Jadi totalnya adalah 30.000 ya. Nah, satu keranjang itu terdiri dari produk A dan terdiri dari produk B. Jadi dalam satu keranjang itu ada, ini katakanlah keranjang lah ya, ini bundle gitu ya. Itu ada 10.000 untuk produk A, ada 20.000 untuk produk B. Ini kan totalnya adalah 30.000. Nah, supaya lebih sederhana penjelasannya, ini bisa kita sederhanakan memakai perbandingan gitu ya, atau proporsi.
Ya, dengan cara ini kita coret aja nolnya kan gitu ya. Maka ini jadi 1 dan 2. Berarti dengan kata lain kita bisa bilang per bundle-nya itu ya, itu terdiri dari 1 produk A dan 2 produk B. Ini adalah konsep bundle ya. Nah, kalau ditanya dalam 1 bundle ini terdiri dari berapa key? Berarti key yang A adalah sebesar 1, key yang B sebesar 2. Gitu. Maka disimpulkan adalah di sini ada 2 istilah, ada istilah bundle dan ada istilah quantity. Kalau ditanya bundle, berarti ini 1 keranjang. Gitu. Kalau ditanya quantity, berarti adalah jumlah yang ada dalam bundle tersebut. Dalam hal ini berarti quantity untuk A adalah 1, quantity untuk B adalah 2. Itu. Saya mau ngejelasin konsep bundle itu maksudnya begitu ya. Itu. Silakan direnungi dulu, diingat dulu. Silakan Kenapa saya mau jelasin ini? Karena nanti muncul istilah dalam rumus yang membedakan antara bundle dan quantity. Ya. Mari saya jelaskan. Ini saya hapus saja lah ya. Nah, tadi kita udah ketemu ya perbandingan dalam 1 bundle. Itu perbandingannya adalah untuk produk dan untuk produk B adalah 2. Berarti 2. Atau dengan kata lain, kalau mau dalam bentuk gambar, produk A ada 1, produk B ada 2. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan perbedaan antara bundle dan quantity? Karena kita dalam menghitung ini akan memakai rumus tadi ya. Lihat yang A itu pertanyaannya adalah tentukan break even point in unit dan break even point in dollar. Ya. Dia tuh nanya berarti QBEP dan RBEP kan begitu ya. Nah, QBEP yang ada di sales mix, ini penting ya, ini chartnya. QBEP yang ada di sales mix itu artinya adalah QBEP in bundle. Gitu. Jadi kalau ditanya kalau ini katakanlah soal sales mix, kita udah tahu oh ini soalnya sales mix. Terus dia nanya, break even point in unit. Oh, berarti dia tuh ingin berusaha menanyakan QBEP in bundle. Jadi harus ada kata bundle sebenarnya di sini. Begitu. Maka kalau ada kata bundle, rumusnya akan berbeda. Nah, jadi QBEP in bundle tuh rumusnya apa? Rumusnya adalah sebentar, itu kan saya nggak nyatet kan. Oh ini, rumusnya adalah FC dibagi contribution margin. Nah, ingat ya, kalau tadi mungkin kita udah ngebahas QBEP itu ada rumusnya FC dibagi contribution margin per unit. Ya, itu tadi ya soal tadi. Nah, kalau yang ini rumusnya adalah fixed cost dibagi contribution margin of bundle. Ya. Beda istilahnya loh ya. Makanya saya tadi ngejelasin perbedaan antara bundle dan quantity. Kalau tadi mungkin yang saat kita menghitung yang operating leverage yang ini, itu kan kita ngitung ini juga ya, break even point in unit ya. Mungkin tadi rumusnya adalah cuma FC dibagi contribution margin per unit. Kalau untuk sales mix, itu rumusnya adalah QBEP in bundle-nya adalah FC, fixed cost, dibagi dengan contribution margin of bundle. Berbeda loh ya. Di mana contribution margin of bundle ini memiliki rumus lagi. Saya tulis di sini aja. Contribution margin of bundle itu rumusnya adalah berapa? Oh ini. Adalah contribution margin in unit per unit diberikan dengan key per bundle. Ini. Contribution margin per unit tadi udah kita ketahui adalah rumusnya adalah P dikali FC per unit. Ya. Dikali dengan key per bundle. Nah, apa nih key per bundle? Ini tadi yang saya jelaskan ya. Kalau ngomongin bundle berarti keranjang. Kalau ngomongin key per bundle berarti ini. Ini key per bundle. Artinya key per bundle untuk A, key per bundle untuk produk A itu berarti 1. Sementara key per bundle, benar nggak? Sebentar. Contribution margin per bundle.
Ya, benar sama. Ya, jadi yang ini 1, yang ini 2. Untuk ngelihat KJ. Oke, kita kembali ke soal ya. Jadi tadi ya, key per bundle itu untuk yang A itu adalah 1, untuk yang B itu adalah 2. Ini B adalah 2. Nah, ini rumus yang akan kita pakai untuk mencari key BP in bundle. Oke. Nah, ini rumusnya saya simpan di samping aja biar tidak mengganggu penjelasan. Nanti kalau butuh tinggal ditunjukkan lagi. Sekarang kita kembali ke sini. Oke, saya ke sini dulu deh ya. Nah, kita ingin mencari key BP in bundle. Sebelum kita mencari key BP in bundle, kita harus mencari contribution margin of bundle dulu. Ya. Nama ya untuk produk A dan produk B. Untuk produk A, tadi ingat contribution margin per bundle itu adalah rumusnya adalah CM per unit di apa? Dikali ya. Bukan, saya juga suka lupa. Dikali dengan ini ya, contribution margin per unit dibagi dengan key per bundle. Berarti di sini dikali key per bundle. Key per bundle. Nah. Ya. Berarti untuk yang A, contribution marginnya tadi, untuk contribution margin per unitnya kita harus cari dulu. Tadi diketahui P-nya adalah, zoom out sedikit. Contribution margin per unit, ingat ya, rumusnya adalah P dikurangi V. P-nya adalah diketahui 335. CM per unit itu 335 dikurangi dengan V, V-nya adalah 135, maka akan ketemu angka berapa? Untuk yang B, contribution margin per unitnya adalah P, bentar, langsung aja, P-nya adalah tadi, untuk yang B 525 dikurangi dengan berapa tadi? 225 dikurangi dengan 225, 300. Ya, benar. Nah, terus kita mau cari contribution margin per bundle. Berarti contribution margin per bundle-nya, per bundle atau off bundle sih? Oh, off bundle kan, salah kan? Ini ya, contribution margin off bundle, bukan per bundle ya. Ini saya ganti. Off bundle. Tuh, waktunya nggak cukup ya. Ya udahlah, kita nanti lihat aja nanti lah ya, contribution margin off bundle. Contribution margin of bundle adalah tadi berarti 200 dikali dengan ini, yang karena menghitung yang A itu kan 1, berarti dikali 1. Untuk yang B nya adalah 300 dikali dengan 2. Ini 2. Berarti ini jadi 200, yang ini menjadi 600. Nah, terus selanjutnya memang inilah main itu ribetnya tuh, itu lama banget ya, bahkan tuh menjelaskan ya membutuhkan waktu yang lebih sebenarnya ya, apalagi saat mengerjakan gitu ya. Oke, kita mau nyeki BP bundle tadi, contribution margin of bundle-nya udah ketemu, FC-nya udah ketemu, ya udah tinggal masukin dalam rumus. Nah ini ya, tadi kita ingin mencari key BEP in bundle. Rumusnya adalah FC dibagi dengan contribution margin of bundle. Nah, ini yang perlu kalian catat baik-baik. Di sini FC-nya milik bersama, ingat ya. Di sini FC-nya milik bersama. Jadi FC sebesar 4.888.800 milik bersama, artinya milik A dan B. Artinya untuk menghitung key BEP in bundle, untuk contribution margin per bundle-nya kalian tambahin dulu antara yang A yang B. Itu. Jadi jangan dihitung masing-masing, jangan dihitung nanti ini nanti di sini berarti FC dibagi dengan 200, terus ini FC dibagi dengan 600, bukan begitu. Tapi kalian tambah dulu ini. Kalian tambah 20 tambah 60. Oh, berarti di sini harus pasti dibagi dengan 800. Dan di sini FC-nya adalah berapa? 4884
mana tadi 800 gitu. Maka di sini ketemu angka, kalau saya hitung harusnya adalah 6106 gitu. Sebenarnya ini hitungan saya. Berarti untuk menjawab yang A, ini baru yang A ya. Itu berarti QBEP-nya QBEP-nya adalah sebesar 6106. Dan untuk yang break even point in dolarnya adalah ya gampang. Untuk yang A itu kan diketahui ini Q loh ya. Berarti 606 dikali dengan harga P. Harga untuk yang A. Harga untuk yang A berapa? Harga untuk yang A di sini adalah berapa ini? 335. 335. Sebelum saya 335. Nggak bisa dihapus. 335. Dan untuk yang D, sorry ini adalah RBEP. Ini adalah RBEP sama dengan ini 6106 dikalikan dengan P-nya untuk yang B 525. Ya udah, ini hasilnya tinggal hitung sendiri berapa gitu ya. Coba saya lanjutkan aja. Berarti yang A udah selesai. Ya nanti ya. Jadi untuk yang B ya oke. Yang B, jika jumlah barang terjual ada 30.000 unit, tetapi hanya 5.000 unit. Berapa break even point per unit, break even point per dollar, dan operating income yang akan diperoleh perusahaan. Sebenarnya, kita tuh belum, sorry. Yang A itu kita baru ngerjain ini loh ya, break even point in unit dan break even point in dollar. Operating income-nya belum ternyata, saya lupa, ya udah. Oke, saya mau nyampein doang. Sebenarnya untuk yang B ini sama persis seperti yang A. Bedanya beda angka doang di sini. Ya, ini agak sedikit menyebab. Saya jelasin aja sekarang. Kalau di sini kan diketahui ya, di sini ada dia memperkirakan sales sebanyak 30.000. Ya, 30.000 di sini. Tapi dikasih tahuin, yang A tuh sebesar 10.000, yang B sebesar 20.000. Kalau di soal ini dikasih tahuin sih dia 30.000, tapi di sini dia ngomong, tetapi hanya 5.000 unit untuk produk A. Dia nggak ngasih tahuin yang produk B berapa. Ya pakai logika aja lah ya. Kalau dia ngejual produk 30.000 unit, tapi yang 5.000 hanya yang A, berarti yang B berapa? Ya tinggal dikurang kan gitu ya. 30.000 dikurangi 5.000. Berarti sama dengan 25.000. Oh, berarti di sini diketahui berarti yang A, B itu memproduksi sebesar 25.000 gitu. Bedanya yang B cuma itu doang. Pertanyaannya sama. Baru yang C dibandingkan nanti ya. Jawaban yang ini dan jawaban yang A dan jawaban yang B dibandingkan gitu ya. Jadi untuk yang B nanti saya nggak akan ngerjain, saya langsung tunjukin aja hasilnya berapa. Tapi sebelumnya saya harus ngebahas operating income dulu ya, lupa. Kirain udah kebahas ya, operating income. Oke. Operating income tadi udah dijelaskan rumusnya apa ya, operating income. Operating income itu rumusnya tadi saya ingatkan lagi, TR dikurangi TC. Di mana TR adalah P dikali Q, TC adalah FC dikurangi ditambah VC. Nah, itu rumusnya. Nah, tapi memang rumusnya seperti ini. Tapi untuk yang di sales mix ini, rumusnya agak kita ubah. Sebenarnya sama aja sih, tapi biar nanti mengerjakannya lebih mudah. Maksud saya begini. Coba ya ini saya kalikan ke dalam min-nya ya. Berarti P dikali FC minus VC. Ini VC-nya saya buka. Jadi P dikali Q minus V kali Q. Sebenarnya kalau Bu Yudit itu nggak pernah pakai notasi V. Bu Yudit itu ada V itu maksudnya adalah VC per unit. Ini saya pakai tulisan Bu Elok sebenarnya di Mabis ya. Jadi V itu maksudnya adalah VC per unit ya. Alangkah baiknya nanti kalian saat tulisan di ujian atau di quiz itu VC, jangan nulis VC per unit aja. Biar ngikutin rekomendasi Bu Yudit gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Maksud saya soal rumusnya diubah itu adalah ini ya. Di sini ada P kali Q, di sini ada V kali Q. Ini kita kan. Jadi begini. Ya. Ini kan sama aja ya artinya. Nah, maksud saya adalah ini Q-nya dikeluarin. Ini jadi P min V, Q-nya dikeluarin. Jadi min VC. Gitu. Maka di
kita bisa menyebutkan ini sebagai contribution margin dikurangi dengan FC. Berarti kita bisa menyebutkan operating income itu rumusnya adalah contribution margin dikurangi FC. Kenapa saya jelasin rumus ini? Karena nanti pengertiannya dia berbeda. Di mana bedanya? Nah, ini harus akan saya jelaskan. Jadi di sini sebelum kita menghitung operating income ini saya ini dulu deh. Ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Saya kembali ke sini. Oke, ini operating income. Operating income itu tadi rumusnya adalah tadi kan bisa TR min TC atau contribution margin dikurangi fixed cost. Nah, kita akan menghitung operation income untuk yang A dan B seperti biasa lah ya. Untuk yang A itu kita hitung contribution marginnya dulu. Contribution margin itu dihitung dari tadi P kurangi V dikali Q. Oke, P kurangi V. P-nya itu tadi P-nya tadi adalah P-nya 335 kurangi 135. 335 kurangi 135. Dikali dengan Q. Dikali dengan Q. Tadi Q-nya adalah ingat ya, Q itu kita mengikuti proporsional ini ya. Ya ini saya bawa lagi ke bawah ya. Untuk yang A itu adalah 1, untuk yang B itu adalah 2. Berarti ini adalah dikali 1. Salah. Key yang dipakai itu bukan key yang ini. Ya. Key yang dipakai bukan key ini. Yang dipakai itu adalah key yang asli. Bukan yang sudah disederhanakan. Yang asli itu maksudnya ini loh. Yang A nih ya. Lihat ini yang asli nih. 10.000 dan 20.000. Ya. Berarti untuk yang A itu adalah 10.000. Untuk yang B itu 20.000. Nah ini silakan kalian catat, ini penting nih ya. Nih kalau saya punya gelas atau bel atau ring, saya ting gitu ya, biar kayak Pak Wisnu gitu. Kalau ini penting gitu ya, biar enak gitu ya. Ini yang ini break even point in unit dan break even point in dollar itu ngitungnya memakai yang proporsional tadi, yang 1:2. Tapi kalau untuk operating income itu pakainya yang asli. Yang asli itu adalah ini 10.000 dan 20.000. Silakan kalian catat gimana caranya lah kalian catat gitu ya. Jadi ini ya sekali lagi saya sampaikan ya. Untuk yang BEP in unit dan BEP in dollar itu pakai key-nya yang perbandingan. Tadi 1:2. Tapi kalau untuk ngitung operating income itu memakai quantity yang tidak diubah. Artinya ini ya 10.000 dan 20.000. Gitu. Berarti di sini kita pakainya adalah yang ini dikali dengan 10.000. Yang ini dikali dengan ini tadi 600 ya. Dikali dengan 20.000. Nanti kontribusi marginnya adalah ini adalah 2 juta. Ini adalah 6 juta. 6 juta. Benar ya? Oh ya benar. Ini kontribusi margin kan? Ya. Ya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke masukin ke rumus operating income. Operating income adalah CM dikurangi FC. Ini CM-nya ketemu. Nggak bisa dihapus sih. Kita mau ngitung operating income. Operating income ini adalah tadi sama konsepnya. Ini FC milik bareng-bareng. Milik A dan milik B. Artinya yang CM-nya juga kontribusi marginnya harus bareng-bareng. Artinya harus ditambah dulu 2 juta ditambah 6 juta. Berarti sama dengan 8 juta. Gitu ya. Jadi jangan nanti kalian salah ngerjain. Nanti kalian malah ngerjain operating income untuk A dan operating income untuk B. Salah itu ya. Jadi operating income ini berlaku untuk 2 produk gitu ya. Nggak bisa dihapus sih. Ya udahlah ya, bahkan. Jadi sekali lagi, apapun yang dikurangi dengan FC atau angka apapun yang bertemu dengan FC itu adalah berarti
dikurang atau dibagi atau dikalinya harus bareng. Karena ini FC-nya adalah milik bareng, tadi 4.884, maka yang contribution margin-nya harus bareng. Karena bareng, kita harus menambahkan keduanya, 2 juta dan 6 juta. Berarti 8 juta. 8 juta dikurangi dengan fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu tadi ada berapa? 4.884.800. 4.884.400. Ya. 4.884.800. Oh, sorry, 800 ya. 800. Hilang. Astaga. 4.884.800. Ini 8 di sini loh. Nah, ini kalau dihitung jawabannya adalah 3.105.200. Udah, gitu. Ini adalah operating income untuk yang opsi 1. Opsi 1 maksudnya adalah untuk yang soal A. Nih ya. Ini maaf ya saya bolak-balik atas bawah mungkin pusing ya. Nanti kalau pusing tinggal silahkan lihat di rekamannya aja yang di YouTube nanti ya. Ini saya ngejelasin bisa saya aja. Nah, ini itu yang A ya, tadi operating income-nya udah ketemu. Nah, untuk yang B sama sebenarnya perintah soalnya. Ini untuk mempersingkat waktu ya, kan 1 menit lagi. Untuk yang B itu sama, cuma bedanya ini doang, kuantitinya beda. Saya langsung tulis aja ya. Ini hasilnya. Untuk yang ini untuk yang opsi A. Ya, untuk yang soal A, untuk yang soal B itu tuh diketahui bahwa apa sebentar. Bahwa tadi 5. Oke. Jadi diketahui bahwa operating income-nya itu untuk yang opsi B itu adalah kalau saya hitung itu adalah 3.615.200. Dah. Nih ya. Nah, terus di sini perintah soalnya adalah bandingkan nilai break even point in unit dan operating income pada pertanyaan A dan B. Mana yang paling baik dipilih perusahaan tersebut? Jelaskan alasannya. Oke. Jadi operating income-nya udah ketemu. Sekarang break even point in unitnya. Break even point in unitnya tadi untuk yang A. Untuk yang A berapa tadi udah kita hitung. Break even point in unit. Ini ya. Ini itu maksudnya ini ya. 6160. KBEP-nya 6106. Kalau yang B itu adalah KBEP-nya adalah, ini kalau kalian hitung, silahkan hitung, itu KBEP-nya adalah 2873. Silahkan dihitung. Nah, ini penjelasan akhir. Tadi soalnya ditanyakan, silahkan lihat operating income masing-masing opsi, dan silahkan lihat KBEP-nya. Lihat ini. Untuk yang A, itu operating income-nya lebih kecil dibanding dengan yang ini. Ya. Tetapi untuk KBEP-nya untuk yang opsi A itu lebih besar dibanding dengan yang B. Pertanyaannya mana yang lebih baik? Jelas ya, yang lebih bagus yang harus dipilih oleh perusahaan adalah yang opsi B. Kenapa lebih baik? Karena yang pertama, operating income-nya lebih besar. Operating income kan itu menunjukkan angka profit atau pendapatan. Pendapatannya lebih besar. Yang ini 3.100.000, yang ini 3.600.000. Itu yang pertama. Yang kedua, KBEP-nya lebih kecil. Artinya apa? KBEP-nya kecil. Artinya kalau mau balik modal, itu kalian cukup memproduksi 2.873 dibanding dengan yang opsi A. Kalau opsi A, untuk bisa balik modal, itu kalian itu harus memproduksi 6.000. Ya, jadi untuk balik modal ini 2.000, untuk balik modal ini 6.000. Jadi yang terbaik adalah pilihan yang B. Begitu teman-teman. Selesai deh pembahasannya. Kalau nggak ada ya sudah ditutup. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Oke teman-teman semua udah mau datang ke basement hari ini. Mungkin paling itu aja sih dari kami. Makasih banyak teman-teman. Ada boleh